Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi terkait dengan liputan berita 24 jam terakhir. Berita yang kami utarakan sebagai berikut. Bersumber dari Askara, media sahabat muda Indonesia, menyongsong Indonesia Emas 2045, pemerintah kawal pembangunan kabupaten kota layak anak. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardi Daud menyampaikan data dari Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada 2022 sebanyak 275 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, dalam rilis yang diterima redaksi Selasa, 13 Februari, total anak usia di bawah 18 tahun sebanyak 79,5 juta jiwa, yang terdiri dari anak laki-laki sebanyak 40,8 juta jiwa dan anak perempuan sebanyak 38,7 juta jiwa. Dengan rincian, 23,0 juta anak usia 0 sampai 4 tahun, 22,0 juta anak usia 5 sampai 9 tahun, 22 juta anak usia 10 sampai 14 tahun, dan 12,5 juta anak usia 15 sampai 17 tahun. Jumlah penduduk yang tergolong sebagai anak tersebut berada di 83.436 desa atau kelurahan, di 7.201 kecamatan, di 514 kabupaten kota, dan 38 provinsi. Pada 2045, anak-anak tersebut akan berada pada usia 28 sampai 45 tahun, yang merupakan periode emas usia produktif yang mana mereka sebagai generasi penerus bangsa akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan, kata Dirjen Bida Bangda Kemendagri Restuari Daud saat membuka pertemuan pusat dan daerah dalam rangka penguatan Pemda dalam melakukan evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak beberapa waktu lalu di Acacia Hotel, Jakarta. Selanjutnya, berita yang kedua terkait dengan Menteri Bintang beri kuliah umum di Universitas Warmadewa. Berita yang disiarkan oleh balipuspanews.com, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Gusti Ayu Bintang Darmawati berkesempatan memberikan kuliah umum di Universitas Warmadewa Unwar yang berlangsung di Auditorium Media Sabah Utama Senin 12 Februari 2024. Kuliah umum yang bertajuk Perempuan Hebat, Hasilkan Generasi Hebat, dimoderatori Dr. Nilu Putu Indiani, serta turut hadir Ketua Ikatan Perempuan Warmadewa dan ratusan mahasiswi maupun dosen dan pimpinan Unwar. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Profesor Dr. Andus Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, MSI, mengatakan persoalan perempuan dan anak masih menjadi isu utama terhadap pemerintah Indonesia untuk ke depan diatasi bersama-sama. Pasalnya, perempuan belum mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap akses politik, sosial, budaya, ekonomi, ataupun pekerjaan. Maka hal ini patut diperjuangkan bersama. Hal ini sejalan dengan program Unwar, yaitu dengan pusat studi melalui konsep Sabta Bayu di mana perempuan diberikan akses atau ruang terkait bidang pendidikan maupun posisi strategis dalam kepemimpinan di semua lini. Dengan demikian, pihaknya berharap semoga isu-isu perempuan dan anak dapat dijadikan bahan penelitian atau riset oleh para dosen maupun pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan pendampingan hukum, pendamping stunting, maupun reproduksi kesehatan dan problem anak lainnya. Berita ketiga, cegah kasus kekerasan terulang, rencana Undang-Undang Pengasuhan Anak Darurat disahkan. Berita yang disampaikan oleh Kompas.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memandang rancangan Undang-Undang Pengasuhan Anak harus segera disahkan. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengatakan
RUU Pengasuhan Anak perlu disahkan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, termasuk penganiayaan dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak di Parung, Bogor, Jawa Barat. Sistem melindungi anak kita harus dilihat ulang. RUU Pengasuhan Anak darurat disahkan karena ada prasyarat respon yang sama dalam pengasuhan anak, kata Jasra sebagaimana dilansir antara Senin 12 Februari 2024. Menurut Jasra, selama ini penanganan kasus dengan korban anak sering terlambat dari aspek pencegahan. Padahal yang penting dalam permasalahan anak, anak tidak ditempatkan sebagai subjek hukum. Anak adalah objek dari suatu peristiwa, kata Jasra. Jasra menambahkan, korban anak dalam kasus ini semestinya telah dilindungi sejak awal. Demikian beberapa berita yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk memastikan anak-anak kita terlindungi. Setiap anak depan kita adalah anak kita sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.